muslim itu sampai jual tanahnya untuk membantu saudara-saudara muslim yang ada di Palestina, padahal mereka itu orang-orang susah loh sahabat ya. Yang jual motor itu juga susah sahabat, bahkan banyak itu mereka sampai kuras tabungannya dan disumbangkan semua untuk Palestina. Terus setiap provinsi bergetar takbir mengajak umat ini ikut memikirkan 3D, menjalankan 3D tadi ya, mendoakan, mendakwahkan dan mendonasikan harta mereka. Hari Ahad besok di Padang, ikutlah, daftarkan diri, jangan tunggu kami kalau dibiayai kami berangkat. Tidak, demi Allah, sekaranglah saatnya saya mau ikut. Dananya saya yang akan keluarkan, saya akan minta orang tua saya, ini bagi yang santri-santri ya, saya akan mohon kepada mereka, izinkan kami ikut. Yang kalian besok diajak bukan untuk berperang angkat senjata berdarah-darah, hanya sekedar ngajak berdoa bersama di sana, hadir dan tampil untuk mendonasikan sekecil apapun bentuk harta yang ada dalam andalan kantong-kantong kita masing-masing. Ya, salam sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ceramah Bapak Ustadz ini lagi viral di media sosial sahabat. Saya temukan video ini di aplikasi Snack Video ya. Bagaimana Bapak Ustadz ini mengajak jemaah-jemaah untuk semangat berdoa untuk Palestina, sebagaimana yang dia katakan dalam video ini. Palestina sudah diberikan kemenangan mengalahkan Israel, kata dia sahabat. Tetapi selain banyak berdoa untuk Palestina, kata Pak Ustadz ini juga harus banyak-banyak donasi untuk Palestina. Jadi dia mau bikin acara bagaimana supaya umat muslim yang ada di Indonesia ini bersatu mengumpulkan donasi untuk Palestina. Yuk kita tonton videonya sahabat. Baru-baru ini kita mendengarkan bagaimana para pemuda mujahidin Hamas melakukan penyerangan dan penyerbuan ke negeri Asqalon, di negeri Palestina yang terjajah. Demi Allah, orang yang selama ini hanya dikatakan sekelompok kecil teroris oleh PBB, dilabelkan oleh Amerika sebagai teroris, tetapi ternyata sekelompok kecil ini mampu mengguncang dan mempermalukan ketahanan dan pertahanan kelompok negara yang katanya mendunia, yang intelijennya nomor 1 di dunia, tak tertandingi, tak terkalahkan. Ternyata begitu memalukan, diobrak-abrik oleh sekelompok pemuda organisasi jihad Hamas. Para pemuda dari jalur Gaza ini menerobos lapisan demi lapisan, barisan demi barisan musuh dan membunuh tentara-tentara Israel, menawan beberapa di antara mereka, termasuk di antaranya yang harus meregang nyawa adalah salah satu komandan panglima perang jenderal terhebatnya Israel, dan ini menjadikan Israel goncang. Tidak sedikit warganya lari kalang kabut ingin menyelamatkan diri, ratusan, mencapai angka 700-an lebih yang meregang nyawa dari pihak kaum Bani Israel ini oleh para pemuda yang menyerang melalui jalur darat. Katanya Iron Dome-nya tak terkalahkan, terhebat di dunia. Ternyata hanya dikalahkan oleh para pemuda sekelompok organisasi jihad yang ada di bumi Gaza Palestina ini. Ini zaman jihad, dan zaman ini telah ditakdirkan bagi kita, tidak bisa dirubah, dan ini zaman kemenangan, dan kemenangan ini tidak ada yang bisa membendungnya, tidak akan ada yang bisa menahannya. Islam mendekati masa kemenangan selama Umar ini bangkit, selama Umar ini memulai kebangkitannya dari Palestina, dan ini menginspirasi seluruh dunia. Para pemudanya tampil, kaum musliminnya andil, dan mereka hadir dengan 3D. Allah pasti akan tolong, dan kemenangan tidak akan jauh dari tangan kita. 3D, dengan doa, dengan dakwah, dengan donasi. Cukup ini, nggak usah visi kita datang ke sana mengganggu mereka saja. Kita hanya akan membuat beban bagi mereka. Dengan doa, setiap kaum muslimin dimanapun berada berdoa, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, Jumat-Jumat, semuanya khatib, ajak agar dakwahkan agar semua umat ini care, perhatian. Yang punya uang, donasinya kirimkan, kumpulkan, galang donasinya dari setiap kantong orang-orang beriman. Ikut dengan doanya, ikut dengan dakwahnya, ikut dengan donasinya. Hari Ahad besok ini ada acara di Sumatera Barat, di Kota Padang. Sekarang di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo dan sekitarnya. Terus setiap provinsi bergetar takbir mengajak umat ini ikut memikirkan 3D, menjalankan 3D tadi ya, mendoakan, mendakwahkan dan mendonasikan harta mereka. Hari Ahad besok di Padang, ikutlah, daftarkan diri, jangan tunggu kami kalau dibiayai kami berangkat. Tidak, demi Allah, sekaranglah saatnya saya mau ikut. Dananya saya yang akan keluarkan, saya akan minta orang tua saya, ini bagi yang santri-santri ya, saya akan mohon kepada mereka, izinkan kami ikut.
Yang kalian besok diajak bukan untuk berperang angkat senjata berdarah-darah, hanya sekedar ngajak berdoa bersama di sana, hadir dan tampil untuk mendonasikan sekecil apapun bentuk harta yang ada dalam andalan kantong-kantong kita masing-masing. Lalu bersama-sama kita tampil ke sana agar kita tercatat, agar kita terhitung di sisi Allah sebagai salah seorang pejuang akhir zaman yang nilai jihadnya nilai jihad Palestina, walaupun badan kita di sini. Allahu Akbar. Sekali lagi, hadirlah hati kita, hadirlah badan kita, hadirkanlah harta kita, hadirkanlah doa kita, hadirkanlah air mata kita, hadirkanlah gelora dan semangat kita, bakar jihad dalam dada kita. Dari sana jihad memulai. Bila ini adalah awal daripada perang dunia ketiga, maka ini kabar gembira. Kabar gembira, kenapa? Ketika perang dunia ketiga meletus, khilafah Islam yang dikumandangkan di Palestina, insyaallah ta'ala. Bila ini pemicu perang dunia ketiga, jika benar dan insyaallah ta'ala tidak dilakukan lagi, khilafah Islam yang dikumandangkan di sana, di Baitul Maqdis. Hadis Sahih Muslim, ketika Abdullah ibn Rawahah bertanya kepada Rasulullah, kemana kami harus pergi di masa-masa fitnah di akhir zaman ya Rasulullah, kemana kami harus hijrah? Nabi menjawab, hijrahlah kamu ke Palestina. Di sanalah negeri yang teraman, negeri yang termakmur, negeri yang terkuat. Di sanalah berkumpulnya orang-orang beriman seluruh dunia. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa negeri iman di akhir zaman yang dipilih oleh Allah hanya Palestina, bukan Mekah, bukan Madinah, bukan. Ini malah negeri sudah dibungkus oleh fitnah dan jahiliyah pada hari ini. Mekah, Madinah, seluruh Arab jahiliyah pada hari ini. Bukan itu negeri iman. Negeri iman adalah Palestina. Dan hari ini sedang bergelora jihadnya, hari ini sedang membara perangnya, dan hari ini kita akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kemenangan Islam insyaallah ta'ala bersama kita atau tanpa kita. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ya sahabat yang terkasih, ya mohon maaf sebelumnya sahabat jika penjelasan saya ini rasanya menyakiti hati saudara, karena kemarin ada video yang saya lampirkan bagaimana donasi-donasi ke Palestina tersebut. Ada yang komen dan beberapa yang komen saya lihat di situ, JDP jangan kau usik-usik periuk orang lain, urus saja periukmu, jangan kau urusi periuk orang lain. Nah, saya tahu maksud peribahasa itu sahabat. Jadi penjelasan saya ini juga tidak mengurusi periuk orang loh sahabat, tidak pernah saya mengurusi periuk orang, ya terserah saudara, mau saudara masak pakai apapun ya itu periuk-periuk saudara. Tapi begini ya, dari beberapa kejadian yang cukup menyedihkan sebenarnya ketika dilakukan hal-hal donasi begini, karena kita tahu sahabat saudara-saudara kita umat muslim ini sangat mencintai agamanya, sangat mencintai negara-negara yang banyak pemeluk beragama Islam. Ya saudara perhatikan itu, kalau muslim Indonesia itu kan sering itu ya memuji-muji Brunei, memuji-muji Malaysia, memuji-muji Irak, Iran, Arab Saudi, begitu ya. Itu adalah bentuk rasa cinta mereka sebagai sesama umat muslim. Ya hal-hal seperti itu sebenarnya sudah sangat biasa sekali ya bagi saudara kita umat muslim. Ya khususnya juga Palestina ini. Kenapa mereka sampai membela mati-matian Palestina ini? Ya karena memang di situ kan mayoritas Islam. Seandainya Palestina itu adalah non-muslim, saya percaya tidak ada donasi, tidak ada bantu-bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Karena kita tahu ya, banyak ulama berkata Anda tidak perlu harus jadi muslim untuk mencintai Palestina, cukup Anda punya hati untuk kemanusiaan. Jadi alasan mereka bila Palestina bukan karena agama, itu pernah saya dengar ceramah dari Ustaz Abdul Somad, tetapi murni karena kemanusiaan. Nah yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika Palestina itu non muslim, apakah masih mau donasi, kan gitu ya. Ya jujur saja lah kita, karena memang Palestina pemeluknya memang mayoritas Islam ya, walaupun Kristen juga di sana banyak, dan orang beragama Yahudi juga banyak sahabat. Jadi begini ya, saya entah berapa kali mendengar di media-media sosial bagaimana umat muslim ini sampai jual motor gitu ya, untuk donasi ke Palestina itu pada masa-masa dahulu. Bahkan di TV juga pernah itu ya, ada yang muslim itu sampai jual tanahnya untuk membantu saudara-saudara muslim yang ada di Palestina, padahal mereka itu orang-orang susah loh sahabat. Ya yang jual motor itu juga susah sahabat, bahkan banyak itu mereka sampai kuras tabungannya dan disumbangkan semua untuk Palestina. Ya cukup miris sekali. Setelah itu mereka kelaparan, ya anak jadi tidak sekolah karena tidak ada lagi biaya sahabat untuk biaya sekolah, karena semua dana sudah disumbangkan ke Palestina. Ya, akhirnya yang jual motor itu pun anaknya ya tidak sekolah gitu, karena memang tidak ada kendaraan dan uangnya pun sudah dikuras untuk membantu kemanusiaan di Palestina. Jadi menurut saya begini sahabat ya, seharusnya yang berkoar-koar ini
lebih baik mereka lebih dahulu untuk menyumbangkan harta pribadi mereka. Pada kenyataan yang saya lihat ya, sering terjadi itu banyak pemimpin mereka itu justru yang berkecukupan bahkan berkelebihan. Ada yang di acaranya itu saya lihat naik Rubicon, naik Mercy, naik BMW ya. Mereka galang dana, sumbang Palestina, sumbang Palestina. Saya rasa kenapa mereka tidak terlebih dahulu jual Mercy-nya, jual Rubiconnya atau BMW-nya, atau jual rukonya, jual rumahnya untuk menyumbang Palestina dalam kegiatan kemanusiaan ini, malah menyuruh orang-orang lain gitu ya. Seharusnya mereka dulu dong yang berjuang ya, yang ngomong ini loh, yang memberikan narasi-narasi dan seruan-seruan untuk berdonasi kegiatan kemanusiaan di Palestina. Seharusnya mereka, sahabat, karena saya lihat mereka rata-rata orang-orang berada loh, rata-rata mereka orang-orang yang nilai ekonominya menengah ke atas gitu. Kan nggak pernah kita lihat ya tukang becak itu, mari kita kumpulkan donasi untuk kegiatan kemanusiaan di Palestina. Yang memimpin acara pengumpulan dana tersebut tukang becak atau maaf nih ya, tukang parkir gitu ya, atau tukang kumpulin barang-barang bekas, tukang botot gitu, atau orang-orang yang sangat-sangat jauh lah di bawah kehidupan sederhana gitu ya. Kan nggak pernah ya, rata-rata kita lihat kan memang orang-orang yang berada gitu, yang selalu membuat seruan-seruan bantuan donasi tersebut. Nah, yang membuat kita kaget lagi, sahabat, duta Palestina berkata tidak ada sumbangan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina. Padahal kita tahu, sahabat, di tempat saya ini pun saya sering lihat dulu itu setiap lampu merah banyak sekali kotak-kotak bantuan untuk Palestina. Mereka minta gitu loh. Saya lihat gitu kadang ya, mereka yang memberi itu ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kan kelihatan itu dari kaca mobil gitu, saudara. Ada yang ngasih uang merah atau 100.000 sampai 3 lembar begitu, saudara. Dan kegiatan itu dilakukan mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Bayangkan, sahabat, bayangkan. Sedangkan maaf nih ya, pengemis saja yang mendapatkan belas kasihan 2.000 perak setiap lampu merah. Kalau ada 500 kali lampu merah dalam beberapa jam sampai sore gitu ya, itu bisa sampai jutaan loh pendapatannya. Iya, kan pernah itu dibongkar di Trans 7 ya, bagaimana pengemis-pengemis lampu merah itu bisa, ada yang punya ruko, ada yang punya sawah berhektar-hektar di kampung halaman mereka. Pernah itu di Trans 7 pernah dibongkar, sahabat. Ya, dari penjelasan dia begitu. Katanya bayangkan saja, setiap lampu merah ada yang ngasih per orang itu 2.000 katanya. 2.000. Nah, itu bisa dalam setiap lampu merah dia dapat 10.000. Minimal 5 orang katanya ngasihnya 2.000. Itu belum lagi ketika hari Lebaran atau hari Raya Idul Fitri, itu kadang-kadang ngasihnya orang berimpak, bersedekah itu besar-besar. Ada 10.000, 50.000, 100.000 mereka berikan untuk pengemis-pengemis di lampu merah. Dan kesaksian pengemis di Trans 7 ini katanya pernah dia dapat satu hari itu sampai 25 juta. Ya, karena berapa kali lampu merah kan. Nah, itulah yang terjadi, sahabat. Kalau menurut saya sih begini ya, sebaiknya orang yang berseru-seru ini dulu berangkat ke sana. Siap jihad katanya gitu kan. Itu kayak ustaz itu kan, langsung dia aja yang berangkat, sahabat. Siap mati syahid buat Palestina, langsung dia yang berangkat gitu loh. Karena dia yang ngajak-ngajak orang, dialah yang berangkat dahulu. Jangan orang yang sudah susah disusah-susahin gitu loh. Karena yang mendengar itu kan kebanyakan rata-rata ya, saya lihat mengorbankan diri itu dari beberapa kejadian-kejadian kan. Memang orang yang lagi kesusahan ekonomi, saudaraku, udah susah ekonomi malah disusahin kan, kasihan gitu, sahabat. Seharusnya mereka ini yang sudah mapan hidup ini langsung berangkat ke sana. Siap jihad, siap mati syahid, langsung dia yang memimpin, dia yang menunjukkan, dia yang jadi teladan untuk langsung berangkat ke sana lebih dahulu berjihad di Palestina. Ini dia sendiri yang ngomong tetapi dia tidak berangkat, kan lucu, sahabat. Demikianlah video pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.